Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang minimali proses untuk buah dan sayur. Ya, mungkin ini juga termasuk recap ya, recap dari awal sampai dengan materi akhir ini. Penerapan dari minimali proses itu merupakan sebuah aplikasi dari prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip yang harus kita pegang pada saat mengolah buah dan sayur. Ya. Nah, itu semua prinsip teman-teman dapatkan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini di akhir ya, di materi yang akhir ini kita akan membahas ya, apa sebenarnya proses yang bisa mempertahankan ya, tadi yang kemarin saya bilang mempertahankan kualitas dan kesegaran ya. Kualitas itu ada berbagai aspek kan ya, ada kesegaran, ada nilai gizi, ada penampakan dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. Oke, ini sebagai pendahuluan kita remind lagi bahwa buah dan sayur merupakan komoditas pangan yang sifatnya perishable, mudah rusak, mudah busuk ya, karena perbedaan atau perubahan cuaca, perubahan kelembaban udara, ya, bulky juga ya. Nah, kemudian kebutuhan masyarakat akan buah dan sayur yang segar dan bermutu itu meningkat ya, semakin meningkat. Bahkan pola hidup sehat dan makan ya, mengkonsumsi buah dan sayur tanpa pengolahan di zaman-zaman sekarang ya, pada masa sekarang ini semakin banyak ya, semakin banyak dilakukan. Semakin banyak orang yang melakukan diet, semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya pencegahan terhadap penyakit ya daripada pengobatan begitu. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini ya, orang berlomba-lomba untuk mempertahankan imunitas tubuh. Nah, maka kebutuhan akan kualitas dari sayur dan buah yang segar, yang bermutu, yang bebas penyakit, bebas pengawet itu sangat diperlukan. Nah, tantangan ini mendorong penyediaan buah dan sayur yang diproses dengan pengolahan yang minimalis, ya. Artinya tidak mengubah terlalu banyak profil, ya, profil organoleptik, kemudian penampakan dan seterusnya dari komoditas yang akan diolah ini, khususnya buah dan sayur ya. Produk buah dan sayur yang mengalami minimali proses itu adalah produk yang dibuat dengan menggunakan aplikasi proses yang minimal. Ya, proses yang minimal itu contohnya pengupasan, pemotongan, pengirisan ya, tanpa pemanasan ya, tanpa melibatkan thermal proses ataupun mungkin menggunakan suhu pemanasan yang sangat rendah ya, sangat kecil. Nah, proses ini mengakibatkan si produk yang kita olah itu tetap terjaga kesegarannya. Ada beberapa jenis minimally proses, ada cleaning, auto washing, cooling, modified atmosphere packaging, ya, edible coating, kemarin juga sempat kita singgung ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian natural chemical sanitizer atau pembersih yang berbahan dasar kimia namun alami gitu ya. Kemudian biocontrol agent dan hardware technology. Kita lihat nanti masing-masingnya seperti apa ya di belakang. Nah, kemudian untuk minimally proses ini dia merujuk pada teknik penanganan pengawetan dan pengolahan, ya, artinya handling ya, yang sangat minimal dengan tidak menerapkan teknik penanganan sterilisasi atau penggunaan bahan-bahan pengawet, melainkan hanya dengan penerapan penyimpanan dingin, pengemasan yang termodifikasi, dan penanganan yang higienis. Jadi lebih ke handling ya, lebih ke handling. Jenis-jenis sayuran yang sering diolah minimal adalah seperti lettuce, wortel, paprika, tomat cherry, dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu tetap menjaga kualitas buah dan sayur, ya, atau produk-produk pasca panen yang lain ya, hortikultur kan ya, buah dan sayur itu, agar tidak mengalami kerusakan
ya kan? Juga memastikan bahan olahan itu terbebas dari mikroorganisme penyebab pembusukan maupun mikroorganisme penyebab penyakit, ya, yang bersifat patogen ataupun yang beracun, gitu ya. Prasyarat pengolahan minimal atau tahap persiapannya itu standar ya, ada peeling itu pengupasan, cutting pemotongan, dan shredding itu apa namanya, pemarutan ya, shredding. Parutan itu kan bahasa Inggrisnya shredder ya. Nah, habis itu biasanya ada sayuran-sayuran yang perlu untuk dikupas terlebih dahulu baru dicuci, namun ada juga yang ketika dijual itu masih dalam kulitnya atau masih dalam kondisi yang pasca panen ya gitu ya, dan itu hanya membutuhkan cleaning dan washing saja. Nah, ini teman-teman bisa membaca syarat yang diperlukan ya untuk memastikan bahwa handling awal itu terjaga dengan baik. Ya, minimal penerapan GMP, kemudian CPPB ya, cara penanganan pangan yang baik, kemudian HACCP jika memang itu ada hazard ya, ada bahaya di situ bisa menggunakan HACCP. Nah, itu teman-teman bisa baca di sini ya, di slide yang syarat yang diperlukan ini. Kita bisa mungkin ada yang jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Contoh dari produk yang diolah minimal adalah salad buah dan sayur. Produk buah potong atau irisan dalam bentuk tunggal atau campuran yang siap untuk dikonsumsi atau ready to eat. Ya, ini sudah mulai banyak ya. Sudah mulai banyak dijumpai karena semakin banyak pula supermarket ya. I think supermarket yang menjual produk segar. Kalau zaman-zaman dulu yang mungkin saya masih kecil ya, tahun-tahun 90-an ya. Itu karena department store itu sangat minim jumlahnya, dan kalau kita ingin membeli produk segar ya ke pasar gitu ya. Kalau sudah siang hampir dipastikan itu pasar sudah tutup. Artinya kita tidak bisa mendapatkan produk segar lagi. Mungkin harus ke tukang belanja sorenya atau seperti apa gitu. Nah, bahkan sekarang di department store ya, di toko-toko yang menjual produk segar gitu ya, supermarket yang menjual produk segar itu dia sudah mengolahnya. Ada handling untuk buah dan sayur yang dia sudah mengalami kelayuan bahkan atau mungkin hampir tidak dapat dikonsumsi lagi. Maka dia buat itu menjadi salad, dia buat menjadi itu potongan buah gitu ya. Nah, keunggulan dari produk yang diolah menggunakan minimally proses itu terletak pada aspek kemudahan dalam pemanfaatannya. Selain nilai nutrisi dan kesegarannya yang relatif tidak berbeda dari buah dan sayur yang segar. Oke, beberapa buah dan sayuran perlu pengupasan. Ya, bagi sebagian orang yang tidak menyukai ya kulit bagian luar dari buah dan sayur, itu biasanya penjual itu harus menggunakan peeling ya, pengupasan dulu. Ada pengupasan mekanis, pengupasan kimiawi, dan pengupasan dengan uap bertekanan tinggi. Nah, ini ada macam-macamnya. Pengupasan mekanis itu menggunakan alat, ya, menggunakan mesin, ya, mekanis. Nah, biasanya alat yang digunakan itu pisau, ya, atau mungkin pengupas yang lebih modern itu sekarang sudah banyak kan, filler itu ya, filler itu kan sudah banyak ya. Nah, namun untuk mendapatkan hasil akhir yang baik sebaiknya menggunakan pisau yang berbahan stainless, ya, stainless steel. Kemudian kalau kita bisa menggunakan juga pengupasan menggunakan bahan kimia. Nah, itu dapat diaplikasikan bagi produk yang mempunyai kulit tipis seperti kentang dan wortel yang susah untuk dikupas ya. Nanti kalau salah metode pengupasannya bisa jadi loss-nya itu terlalu banyak ya. Larutan yang digunakan adalah larutan NaOH 1% pada suhu 93 derajat Celcius ya, selama 0,5 sampai 5 menit. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk mempermudah pelepasan kulit. Oke. Kemudian yang ketiga, pengupasan menggunakan uap bertekanan.
Cara ini digunakan untuk pengupasan ketela rambat dan buah bit atau umbi bit ya, umbi bit. Nah, ini pengaruh beberapa metode pengupasan terhadap kenampakan dan odor ya, aroma bau dari kentang itu. Nah, ini ada terbagi menjadi 3 golongan ya, level. Ada good, fairly good, dan bad. Nah, fairly good itu artinya berarti ya so-so lah, biasa ya, rata-rata. Ini ada yang menggunakan knife, ada yang menggunakan karbo, knife dan karbo. Ini efeknya ya, effect of filling method and storage time on the other, and appearance of potato packed in a gas mixture of 20% CO2 and 80% N2 dan disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini teman-teman, ya. Di sumbu X-nya ini adalah time ya, hari. Nah, coba kita lihat yang hari pertama ya. Hari pertama. Oke. Ini menggunakan knife ya, menggunakan pisau yang warna hitam. Kemudian yang paling dominan adalah appearance atau penampakannya. Oke. Kemudian masuk ke hari ke-7 yang paling semuanya turun, tapi tetap yang paling berpengaruh adalah bagian appearance-nya. Setelah itu kita lihat, sebentar ya. Akibat dari pemotongan ya, pemotongan itu ada menghasilkan dampak terhadap komoditas yang kita tangani. Ya, yang pertama kesatuan jaringan sel rusak, kemudian kerusakan dinding sel, kemudian setelah itu, hanya 2 ya. Ya, minimal kita bisa melihat bahwa ada sisi hitam ya, warna hitam pada bekas tempat kita memotong bahan. Nah, itu menunjukkan adanya jaringan sel yang rusak, ya, terjadi pencoklatan karena adanya interaksi antara kandungan fenolik pada bahan dengan oksigen yang ada pada lingkungan. Nah, itu mengakibatkan browning. Kemudian ada perunakan dinding sel dan ada senyawa melanin, ya, yang mengakibatkan si buah maupun sayur yang habis kita potong itu seperti luka, ya. Kemudian juga terjadi kerusakan dinding sel karena adanya depolimerisasi hidrolisis pektin, ya, oleh poligalakuronase dan pektik liase, ya. Kemudian bagaimana tentang pembersihan dan pencucian, ya, cleaning and washing. Kalau washing itu pasti dia pakai air, ya kan, liquid lah, bisa pakai air atau mungkin air ditambahkan bahan kimia tertentu, ya, atau mungkin menggunakan liquid yang lain, tapi biasanya menggunakan air. Tapi kalau cleaning itu belum tentu menggunakan air, bisa jadi menggunakan tisu atau menggunakan kain, ya, kain pembersih yang lain gitu ya. Nah, pencucian buah dan sayur umumnya dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu setelah panen dan setelah pengupasan. Ya, setelah panen dan setelah pengupasan. Setelah panen itu jelas dia untuk membersihkan tanah-tanah atau mungkin material yang menyertai pada saat panen tersebut, ranting, kemudian daun, kerikil, ya. Kemudian pada saat pengupasan itu menghindari atau membersihkan adanya tadi warna, ya, perubahan warna tadi, adanya browning itu bisa dibersihkan dari situ, atau mungkin ada jejak dari pisau yang melekat pada buah maupun sayur tersebut. Oke, airnya harus yang digunakan mempunyai kualitas mikrobiologis yang baik dan suhunya rendah. Pada saat mencuci itu bisa kita menambahkan desinfektan, ya, untuk
mematikan bakteri-bakteri patogen, ya. Nah, namun di sini tidak diperbolehkan yaitu penggunaan senyawa klorin, ya. Tidak diizinkan di semua negara. Nah, dia bagaimana cara mencari alternatifnya? Nah, itu bisa menggunakan klorin dioxide, paracetic acid ozon, trisodium fosfat, dan hidrogen peroksida. Ya, itu untuk disinfektan ya. Pengaruh larutan pencucian dan waktu terhadap kualitas wortel. Nah, oke, ini yang diagram batang ya. Diagram batang ini menunjukkan yang saya tidak bisa mendeskripsikannya. Ini apa ya, bentuknya titik-titik mungkin ya. Titik-titik agak warna gelap ini adalah fresh, artinya saya sebagai sampel kontrol. Kemudian yang ada garis miringnya itu mengandung asam sitrat 0,5%. Kemudian ini warna putih ya, backgroundnya putih gitu ya. Ada titik-titik juga. Ini dia mengandung klorin 0,01%. Artinya untuk membersihkan bahan yang digunakan untuk membersihkan buah dan sayur itu diberi klorin sebesar 0,01%. Kemudian yang miring ke kanan ya, ada garis-garis miring ke kanan, ini adalah air, dan yang kosong ini ya, kosongan putih ini tanpa pencucian. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya dari storage time pada suhu kurang lebih 5 derajat Celcius, pada hari kedua, kita lihat sampel kontrol di sini ya. Ini dia termasuk good ya, good. Nah, ini masuk good semua, walaupun yang paling rendah dia yang mengandung klorin. Ya, klorin sama water lebih tinggi water, sama klorin dan no washing lebih tinggi no washing. Slightly, sedikit ya. Kemudian menuju hari keempat dan hari ketujuh, kita lihat di hari akhir aja ya. Hari terakhir pengamatan pada hari ketujuh ini untuk yang penggunaan tanpa sampel yang masih fresh tadi, dia malah naik nih ya. Dari sisi odornya, aromanya. Ya, on the odor of grated carrots. Oh, tadi belum saya jelaskan ya, Dea. Ini sampelnya apa? Oh, sampelnya adalah carrots atau wortel yang sudah diparut ya, grated, diparut. Yang kemudian di-packed, dikemas pada udara ya, pada udara bebas gitu ya, dan disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Nah, oke, itu berarti untuk yang sampel yang fresh, yang segar itu dia mempunyai tingkat odor yang baik ya. Paling baik nih yang fresh. Kemudian dengan penggunaan larutan kita coba lihat yang paling bagus ini yang miringnya ke kiri. Ya, yang miringnya ke kiri yaitu penggunaan citric acid ya, atau asam sitrat. Ya, di bawahnya ini ya cukup jauh ya, ini maksudnya ini good-nya dia more than good, ini fairly good. Di bawah fairly good ya. Masih fairly good tapi di bawah tengah-tengahnya. Oke, kemudian yang paling buruk penggunaan water ya. Water yang odornya itu lebih buruk ya daripada yang lain ya. Bahkan daripada tanpa dicuci gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi waternya ya, atau air yang digunakannya itu mungkin ya kualitasnya juga kurang bagus, bisa jadi juga ya. Ini jurnal udah agak lama, sangat lama, bahkan 20 tahun yang lalu. Oke, kemudian minimally proses yang ketiga yaitu cooling. Ya, cooling yaitu teknik yang terpenting, bahkan cold chain system. Cold chain system itu harus atau rantai dingin ya. Cold chain system. Sistem rantai dingin ya, cold chain system, sistem rantai dingin. Itu sangat berpengaruh teman-teman. Khususnya untuk negara-negara yang tropikal seperti kita, di mana udaranya lembab, kemudian apabila kita menyimpan di suhu ruang pasti mudah deteriorasi kan. Nah, maka cooling ini merupakan suatu hal yang penting ya. Nah, gunanya untuk memperlambat efek buruk dari minimally proses. Fungsinya untuk mengurangi reaksi enzimatik
laju respirasi, dan produksi etilen yang berlebih. Ya. Maka penggunaan kulkas, lemari pendingin itu sangat dianjurkan untuk penyimpanan buah dan sayur. Namun untuk pembekuan itu sepertinya harus diperhatikan betul karena nanti terjadi chilling injury atau kerusakan karena adanya freezing, I think ya, freezing injury ya. Luka karena adanya pembekuan gitu kan. Nah, ini kalau cooling ini sepertinya masih oke, masih bisa diterima. Tapi kalau sudah chilling ya, chilling itu agak dingin, suhunya di bawah 10 ya, 10 sampai 2-3 derajat Celcius, kemudian di bawah itu dia sudah masuk freezing. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keberapa 4 ya, minimal proses yang keempat yaitu penggunaan MAP. Oke, MAP sudah saya singgung kemarin di video yang sebelumnya. Saya lupa di materi yang mana ya, yang penjagaan kualitas kalau tidak salah ya. Nanti coba teman-teman lihat lagi. Oke, MAP adalah sistem pengemasan yang dirancang untuk mengubah komposisi udara normal. Jadi di dalam kemasan tersebut komposisinya diubah teman-teman ya, untuk menyediakan atmosfer internal yang memfasilitasi untuk perpanjangan umur simpan dan menjaga kualitas produk segar dalam kondisi tersebut. Ya. Dengan demikian, bahan pengemas harus memiliki permeabilitas selektif terhadap gas. Artinya gas mana saja yang bisa menembus kemasan tersebut, ya. Memungkinkan perubahan yang diinginkan terjadi dalam komposisi gas dari atmosfer internal. Ya. Nah, itu komposisinya yang bisa yang harus diperhatikan, yaitu 3 jenis gas ini minimal, oksigen, CO2, dan C2H4 atau etilen. Dan uap air ya, jelas kalau uap air nanti terperangkap kan bisa mengakibatkan kebusukan juga. Sehingga penggunaan bahan untuk MAP ini perlu diperhatikan untuk selektivitas permeabilitasnya. Oke, selanjutnya karakteristik yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan MAP ya. Aktivitas respirasi produk, apakah dia termasuk yang mudah laju respirasinya cepat gitu ya. Pernafasannya produk itu cepat lah. Lihatnya gimana gitu kan? Lihatnya ya dilihat ininya uap air yang ada di kemasan tersebut, semakin mungkin dalam jangka waktu yang sama tapi dia menghasilkan uap air yang berbeda, artinya semakin berkabut ya, semakin berkabut foggy gitu ya. Si kemasan itu artinya berarti respirasinya dia lebih cepat daripada yang lain gitu. Kemudian juga perlu dipertimbangkan suhu penyimpanan, permeabilitas lapisan film terhadap gas, ketebalan permukaan dan film, serta masa produk yang dikemas. Memang itu misalkan untuk produk yang cepat terjual atau harus mungkin harus disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama gitu ya. Nah, dampaknya bisa menghambat atau memperlambat laju respirasi, kemudian masa simpan akan lebih lama, kemudian kadar CO2 itu meningkat ya. Selanjutnya juga mengurangi aktivitas mikroorganisme ya, karena kondisi lingkungannya kan dia sudah diatur agar tidak lembab, tidak memudahkan si mikrobia ini untuk tumbuh gitu dan beraktivitas. Dan juga mencegah perubahan warna bagian produk bekas pemotongan. Kemudian yang selanjutnya keberapa ini? Ke-6 ya. Ke-6 yaitu edible coating ya, edible coating. Nah, teman-teman masih ingat ya kemarin bedanya coating dan film. Kalau coating itu artinya dia teman-teman bisa membayangkan bahwa produk itu dicelupkan ya pada edible bahan edible itu, edible materialnya. Artinya berarti si coating itu bisa menyelimuti seluruh bagian dari produk yang kita kemas gitu. Edible coating dapat didefinisikan sebagai lapisan tipis yang dapat dimakan seperti sebuah film pada eksterior buah dan sayuran. Lapisan ini diterapkan langsung di permukaan makanan dengan mencelupkan, menyemprotkan, atau menyikat coating ke buah. Menyikat itu artinya maksudnya menggunakan kuas kemudian dilapisi gitu ya, dikuasin gitu loh.
Nah, kemudian keuntungan dari penggunaan edible coating ini adalah peningkatan retensi warna. Retensi itu adalah kemampuan dia untuk mempertahankan diri, ya, retensi. Mempertahankan diri atas perubahan lingkungan, ya, perubahan kondisi lingkungan. Jadi ada kemampuan dia untuk mempertahankan warna, asam, gula, dan senyawa cita rasa, mencegah weight loss atau kehilangan massa, kehilangan bobot itu, meningkatkan umur simpan, mengurangi penggunaan pengawet, dan meningkatkan minat konsumen. Nah, ini senyawa-senyawanya sudah saya pernah bahas juga, nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini buah melon, ini adalah material untuk edible coating-nya. Nah, si buah melonnya dicelupkan di sini ya, dicelupkan dia. Metodenya pencelupan ini ya. Ketosan combined with calcium chloride impacts fresh cut honeydew melon by stabilizing nanostructures of sodium carbonate soluble pectin. Jadi bahan untuk edible coating-nya ini berasal dari ketosan yang dikombinasikan dengan kalsium klorida. Ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap fresh cut atau potongan buah segar ya dari si melon ini. Nah, ini storage time. Ini peak force. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini penggunaan beberapa komposisi atau variasi konsentrasi dari ketosan dan CaCl2, kalsium klorid. Oke. Kemudian how to sanitize fruits and veggies. Ya, bagaimana membersihkan fruits dan atau buah-buahan dan sayuran itu. Nah, caranya Sanitize ini dia effectively removes harmful chemicals and pesticides. Jadi secara efektif dia dapat menghilangkan bahan-bahan kimia dan pestisida yang membahayakan, yang harmful. Ya. Nah, ini menggunakan clean sonic atau pembersihan sonic ya, menggunakan ultrasonic, dan yang ini regular washing menggunakan air. Ya, bisa dilihat bahwa yang clean sonic itu dapat membunuh chemical ataupun pesticides yang lebih banyak atau lebih bersih daripada regular washing. Nah, selanjutnya natural chemicals sanitizer. Jadi ternyata ada sanitizers atau pembersih yang dia itu menggunakan bahan-bahan kimia yang natural ya, dari bahan alami. Ini ada contohnya ya. Pembersih alami dapat didefinisikan sebagai zat-zat yang diproduksi oleh mikroorganisme hidup, termasuk tanaman, mikroorganisme, dan hewan. Ya, antimikrobia makanan adalah senyawa kimia yang menghambat pertumbuhan mikrobia dan menyebabkan kematian mikroba pada media makanan. Target utama antimikrobia adalah mikroba yang menyebabkan racun dan kerusakan. Ya. Jadi lagi-lagi yang disasar adalah yang harmful, ya, yang membahayakan. Membahayakan apa sih? Membahayakan itu ya yang beracun dan merusak gitu ya. Oke, beberapa jenisnya ada di sini teman-teman seperti heksanal, heksanol, kemudian heksenol yang merupakan bagian penting dari aroma tomat, kemudian anggur, apel, pir, dan seterusnya. Jadi si antimikrobia ini, sanitizer ini, dia kan menggunakan bahan kimia, namun dari bahan kimia alami gitu ya dia. Nah, ini dapat didapatkan dari situ. Tomat, teh, dan seterusnya. Mekanismenya adalah menggunakan difusi pasif melewati plasma membran. Artinya, antimikrobia ini kan bentuknya liquid ya. Nah, kemudian si liquid ini dia akan menembus ya plasma membran, kemudian dia akan mendifusi di bagian kulitnya sehingga mematikan berbagai jenis mikrobia, pesticides, dan beberapa yang harmful ya. Nah, ini penggunaan sanitizer ya untuk apa ini? Kita lihat meta-analysis of the effects of sanitizing treatments on Salmonella, Escherichia coli, and Listeria monocytogenes in activation in fresh produce.
Oke, untuk produk-produk yang segar ya. Tapi ini dia menggunakan berbagai jenis sanitizer alami. Ya. Oke. Kita lihat di sini keterangannya. Oke. Kita lihat di sini, kita coba baca ya. Forest plot of the overall mean log reduction of E. coli on the population of fresh fruit and vegetables that will be achieved by different sanitizers using a common hypothetical treatment at a concentration of 0.001 gram per 100 milliliters and washing or exposure time and temperature of 3 minutes and 25 degrees Celsius. Dia cuma menjelaskan mekanisme ininya aja. Coba kita lihat log reduction-nya. Log reduction ini artinya kan jumlah mikrobia ya. Jumlah mikrobia yang dapat dikurangi gitu ya. Nah, ini semakin dia ke arah kiri, ya kan? Semakin negatif artinya dia semakin banyak ya, makin banyak. Nah ini berarti coba kita lihat yang mana ya, yang citric acid aja yang lebih familiar ya. Asam sitrat di sini dia 1,04 ya, 1,04 artinya dia so-so ya, dia di tengah-tengah penggunaan citric acid ini. Kemudian yang paling efektif ini adalah acidified sodium chloride atau ASC. Nah, acidified sodium chloride. Oke. Selanjutnya penggunaan biocontrol agent ya, atau agen. Agent itu maksudnya adalah bisa larutan ya, bisa senyawa ya, tapi biasanya larutan ya, liquid, yang digunakan untuk mengontrol pertumbuhan mikrobia ya, biocontrol agent. Bakteri asam laktat telah digunakan secara luas sebagai agen biocontrol untuk meningkatkan keamanan pangan yang direfrigerasi tanpa penambahan asam. Ya, jadi penggunaan BAL di sini untuk biocontrol agent-nya ya. BAL selain untuk memperbaiki cita rasa juga memiliki efek pengawetan pada produk fermentasi yang dihasilkan. BAL dapat memproduksi dan melakukan sekresi berupa senyawa penghambat seperti hidrogen peroksida, bakteriorisin, dan antibiotik yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif. Ya. Oke, ini ada pembuatan percobaan dengan penambahan BAL dan tanpa penambahan BAL. Difference grow of in minimal process of apple stored in cold place with and without LAB. Ya, jadi LAB maksudnya lactic acid bacteria ya, lactic acid bacteria atau BAL tadi, bakteri asam laktat. Jadi yang punya si ungu ini dia menggunakan BAL pada hari awal ya. Ini log koloni ya. Jumlah log koloninya H0 sampai dengan H12. Nah, di sini cenderung penggunaan BAL ini dia lebih stabil ya. Nah, kalau tanpa penggunaan BAL ini awalnya nggak ada kan? Awalnya nggak ada, namun pada hari ke-8, hari ke-8 dia mengalami pelonjakan yang sangat signifikan. Oke. Dari studi yang dilakukan menyarankan untuk mengkombinasikan teknologi biocontrol dengan teknik pengawetan, ya, dengan cara pengurangan jumlah mikroflora di dalam produk dengan prosedur pencucian dan sanitasi atau iradiasi atau pemanasan, ya, kemudian penambahan kultur biokontrol, kemudian penyimpanan produk dalam kondisi yang dingin. Nah, kemudian secara umum bagaimana sebenarnya efek minimally proses? Kerusakan fisik seperti luka dalam perlakuan secara minimal menyebabkan gangguan pada membran sel yang menyebabkan penurunan kualitas akibat aktivitas enzim. Nah, ini apabila terjadi
kerusakan fisik gitu ya, Dek ya maksudnya. Jadi selama kita melakukan processing secara minimal atau pengolahan secara minimal, itu kan dimungkinkan adanya kerusakan fisik ya kan. Mungkin bisa karena benturan, gesekan, atau pemotongan dan seterusnya. Maka hal tersebut akan mengganggu membran sel, akhirnya menurunkan aktivitas enzimatis gitu ya. Ya, untuk hal-hal yang terjadi kerusakan itu ya, yang karena mekanis biasanya itu ya pasti kualitasnya juga akan turun. Nah, hal itu mengakibatkan peningkatan laju respirasi produksi etilen, kemudian jumlah fenolik terlarut, serta aktivitas fenilalanin, amonia lias, peroksidase, katalase, dan polifenol oksidase pada berbagai buah dan sayuran. Artinya di situ semakin tinggi ya gas-gas yang dihasilkan, termasuk senyawa-senyawa fenolik yang dihasilkan ini, mengakibatkan terjadinya browning yang lebih besar ya. Dan produksi etilen karena juga semakin tinggi, maka ya artinya semakin merusak ya jaringan luar dari si kulit buah itu. Penurunan kualitas menyebabkan pula penurunan umur simpan produk, jelas ya. Terbentuknya warna coklat pada terong disebabkan karena peristiwa pencoklatan enzimatis. Oke. Nah, akibat pada keadaan normal, beberapa buah dan sayur memiliki senyawa fenol dan enzim fenolase yang letaknya terpisah oleh dinding pembatas. Ini sudah pernah saya jelasin juga kayaknya. Oke. Nah, akibatnya bentuk quinol akan berubah menjadi quinon bila ada reaksi antara keduanya dan oksigen. Nah, lebih lanjutnya, quinon akan berkondensasi dan menimbulkan warna coklat. Jika salah satu dari ketiga komponen tersebut terjadinya reaksi pencoklatan itu tidak dipenuhi, maka reaksi dari browning enzimatis tidak dapat terjadi. Artinya, kalau kita ingin menghindarkan enzimatis, pencoklatan, ya, efek pencoklatan itu, maka ya bisa jadi kita menghilangkan atau menghalau adanya oksigen dalam hasil pemotongan buah atau sayur kita ini. Dalam hal ini dia pakainya contohnya terong gitu ya. Atau ya paling itu menghilangkan pengaruh oksigen biar tidak terjadi interaksi ya dengan oksigen gitu kan. Kemudian efeknya juga mengalami degradasi secara mikro. Nah, munculnya foodborne disease atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan akibat adanya mikroorganisme patogen pada produk dengan proses minimal menyebabkan kenaikan resiko keracunan makanan yang disebabkan kebanyakan produk tersebut dikonsumsi tanpa adanya perlakuan panas sebelumnya. Jadi untuk produk-produk yang dia ini mengandung mikroorganisme patogen ya, yang kemudian tidak dilakukan minimal proses, tidak dicuci, tidak dibersihkan ya, tidak ada, dan terlebih untuk produk yang sudah banyak patogennya tadi tidak dipanaskan ya, akhirnya tidak bisa mematikan si bakteri-bakteri patogen itu, maka dia bisa mengakibatkan keracunan ya. Mengakibatkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsinya, makanya dinamakan dengan foodborne disease ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan. Oke. Coba kita lihat dulu slide-nya. Ini sampai mana? Nah, ini masuk ke sini aja ya. Oke. Ini sepertinya sekaligus mereview dan merimain kembali perubahan fisiologis dari adanya minimal proses, yaitu adanya aktivitas enzim, kerusakan pada aktivitas enzim, kemudian senyawa metabolit sekunder terbentuk, kemudian peningkatan produksi etilen, peningkatan laju respirasi, dan adanya mikroba. Ya. Oke, polifenol, enzim penting. Oke. Nah, ini beberapa
diagram ya, teman-teman. Ini figure 1, diagrams of intake and processed fruit or vegetable cell. Jadi yang itu adalah sel awal, yang A ini. Kemudian kalau setelah dipotong ya, cut ya, proses yaitu dengan cutting, pemotongan, maka adanya ini anak panah ini menunjukkan adanya oksidasi, artinya oksigen masuk ya. Oksigen masuk ketemu sama beberapa senyawa fenol mengakibatkan adanya browning. Kemudian yang number 2, figure 2 itu diagrams of product with surface modification such as from peeling or slicing. Nah, ini yang A ini dia awalnya seperti ini, teman-teman. Awalnya seperti ini ya, kemudian setelah ada pemotongan ya, pada pemotongan ini misalkan dipotong dari arah seperti ini ya, maka selnya akan berubah ya. Nah, ini penampang secara melintangnya seperti ini, ada perubahan bentuk sel ya. Oke. Ini beberapa efeknya, teman-teman. Penumpukan hasil metabolik tidak wajar, kemudian peningkatan biosintesis etilen, mudah terkena kontaminasi ya. Kemudian, nah ini ada beberapa usaha untuk memperpanjang umur simpan dengan minimali proses, yaitu dengan penyimpanan pada suhu rendah. Penyimpanan suhu rendah itu fungsinya untuk menurunkan laju respirasi, menurunkan laju pertumbuhan mikroorganisme pembusuk, dan menurunkan laju kerusakan yang lain. Yang kedua, menggunakan bahan tambahan makanan, BTM ya, yaitu seperti golongan sulfit itu untuk mencegah browning dan efek antimikrobia tadi. Kemudian juga bisa menggunakan asam askorbat, asam sitrat, dan kalsium klorid ya, CaCl. Kemudian CaCl2 harusnya kalsium klorida ya. Kemudian penggunaan teknik controlled atmosphere storage atau modified atmosphere storage. Nah, itu dengan tadi membuat film yang dia mempunyai selektivitas terhadap udara ya, permeabilitas terhadap si udara yang lebih selektif gitu ya. Kemudian bisa menggunakan atau mengatur komposisi udara, itu O2, CO2 dan N. Dan juga uap air tentu saja. Nah, itu bisa menggunakan pelapis edible, teknik pemotongan, acidifikasi, dan seterusnya. Ini adalah rangkuman dari yang sudah saya sebutkan tadi di depan. Nah, pengemasan terbaik untuk teknologi olah minimal buah rambutan itu seperti penggunaan styrofoam yang dilapisi scratch. Ya, dilapisi dengan seperti kertas gitu ya. Nah, ini adalah penggunaan, sorry ini nggak kelihatan. Oh, memang fruits and vegetables, exit or low exit raw products. Nah, ini setelah pasca panen, setelah dipanen atau pasca panen itu dia ada dua hal, teman-teman. Ada dua hal yang bisa kita pahami sebagai step yang terbagi gitu ya. Nah, dua hal ini itu dibedakan terhadap suhu atau rantai dinginnya yang dibutuhkan. Nah, jadi gini, kan setelah panen, itu kan fruits and vegetables itu kan butuh pendinginan, ya kan, butuh pendinginan. Namun sampai seberapa tingkatnya kepentingan ya, tingkat kepentingannya itu kita lihat di sini. Nah, di bagian storage atau penyimpanan pada saat setelah harvest ya, setelah panen atau langsung diproses, kemudian dengan berbagai unit operasi dan metode penyimpanan ya, preservation, itu dia penggunaan cold chain-nya masih opsional. Artinya boleh dipakai rantai dingin, boleh enggak gitu kan. Namun setelah dia penyimpanan, kemudian dia dikemas, kemudian didistribusikan, kemudian di-retailkan. Retail itu artinya dia dari pedagang besar ke pedagang kecil ke pedagang eceran dan seterusnya ya, retail. Dan kemudian holding by ultimate consumer. Jadi kita atau sampai dengan di handling atau sampai dengan dipegang oleh konsumen, itu cold chain harus wajib
Ya, cold chain itu mandatory sifatnya, wajib. Jadi harus menggunakan perlakuan suhu dingin dari mulai pengemasan, distribusi, retailing sampai dengan konsumen nanti ketika dia belum ingin mengkonsumsinya saat itu juga dia harus masuk di rantai dingin gitu ya. Karena di area ini, area dari packaging sampai dengan produk di tangan konsumen itu sudah masuk pada shelf life extension area atau area perpanjangan umur simpan. Yang harusnya di sini tuh ibarat kata dia sudah harus dikonsumsi, tapi dia ini kita extend gitu ya, kita perpanjang. Oke, produk yang kesimpulannya seperti ini teman-teman. Produk buah dan sayur yang diolah secara minimal adalah produk yang dibuat dengan menggunakan aplikasi proses tanpa perlakuan panas sama sekali atau panas yang sangat rendah gitu ya. Perlakuan minimal ini menyebabkan kesegaran buah dan sayur masih tetap bertahan. Di sisi lain, perlakuan secara minimal yang diberikan tidak mampu menginaktifkan mikrobia yang ada di dalam produk. Ya, kecuali tadi dengan difusi liquid ya yang menggunakan sanitizer. Proses yang biasa digunakan dalam pengolahan secara minimal itu teman-teman bisa ingat di sini, bisa dipahami dan diingat ya. Buah dan sayur maksudnya itu bukan sahur tapi sayur ya, adalah cleaning, pembersihan, washing untuk pencucian, cooling, pendinginan, modified atmosphere packaging atau MAP, edible coating, natural chemical sanitizers yaitu penggunaan sanitizer yang menggunakan bahan-bahan kimia alami, kemudian biocontrol agent dan hardware technology. Oke, sampai di situ dulu teman-teman. Ini semua materi untuk teknologi buah sayur sebelum meet. Ini sudah saya sampaikan semua. Intinya kita kembali ke pemahaman tentang pengolahan pasca panen untuk buah dan sayur. Jadi kita remind lagi, walaupun teman-teman sudah pernah mendapatkan mungkin ya di teknologi pasca panen, tapi kita coba remind lagi, kita ingat-ingat kembali, pahami lagi bahwa penggunaan teknologi apakah yang cocok untuk pengolahan ya. Pengolahan artinya adalah penanganan pasca panen, ya kan? Pengolahan untuk buah dan sayur. Nah, semoga ini bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan ya, mungkin bisa kita koreksi bersama. Silahkan teman-teman membuka diskusi, pertanyaan ataupun pendapat gitu ya, silahkan disampaikan kepada saya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.